Halo, selamat ketemu lagi dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Untuk hari ini apa? Lihat, baju Pak Dedi sedang menggunakan apa di sini? Berarti sudah menggunakan pakaian jas lab. Berarti ini akan dibicarakan masalah hubungannya dengan masalah laboratorium. Ya, kimia tidak lepas daripada eksperimen dan percobaan-cobaan yang sangat menarik sekali. Tetap semangat. Ya, kita coba lihat masalah laboratorium. Apa sih laboratorium? Dan apa perlengkapan dalam laboratorium? Jadi laboratorium itu merupakan ruangan khusus yang digunakan untuk mempelajari fakta-fakta empiris melalui suatu percobaan. Jadi untuk percobaan laboratorium tersebut. Kemudian perlengkapan apa yang harus ada? Menggunakan jas lab. Kemudian menggunakan kacamata, menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan sandal. Jadi di sini lihat nih ada pakai jas lab, pakai sarung tangan di sini, tidak menggunakan sandal, ya, atau sepatu terbuka dan berhak tinggi. Dikhawatirkan menggunakan sandal licin, terjatuh, hak tinggi bisa ya terseleo hal semacam itu. Dan ikatan rambut yang panjang ke belakang. Jadi kalau ada anak, biasanya perempuan, menggunakan rambutnya cukup panjang, harus diikat terlebih dahulu. Dikhawatirkan nanti ketika melakukan suatu praktek, nanti si rambut tersebut akan terbakar atau kena reaksi kimia. Ini sangat membahayakan dan tidak dianjurkan. Jadi sikap-sikap di dalam satu rambut, selain daripada itu, apa yang harus dilakukan? Tadi sudah perlengkapan, sekarang sikapnya. Ya, selama di laboratorium itu harus bagaimana? Tidak boleh bawa makanan dan minuman. Jangan suka iseng untuk membawa makanan dan minuman. Dikhawatirkan karena di dalam laboratorium tersebut itu banyak zat-zat yang sifatnya beracun. Jadi kalau kita meminum atau makanan, dikhawatirkan makanan itu sudah terkontaminasi oleh zat yang beracun. Kemudian tidak dibolehkan bersenda gurau, ya bercanda. Ini adalah hal yang serius. Ya, bermain-main bahkan berlari-larian di dalam laboratorium sehingga bisa menghancurkan alat-alat laboratorium dan membahayakan orang banyak. Jadi kemudian jangan menghirup langsung bau dari uap gas. Jadi jangan menghirup langsung gitu, kita tapi gunakan angin. Nah, jadi sebagiannya akan tercium. Kemudian jangan memipet dengan menggunakan mulut. Jadi dipipet menggunakan dengan mulut hal semacam itu. Ya ini sangat berbahaya apalagi kalau zat-zat itu sifatnya racun. Jadi bisa kita gunakan karet hisap. Kemudian cuci selalu sabun sebelum meninggalkan laboratorium. Biasakanlah kita menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, ya, agar semua racun-racun kotoran-kotoran yang ada di dalam laboratorium itu dapat kita atasi bersama. Kemudian bagaimana masalah penataan, ya, penataan laboratorium. Jadi kalau kita ke laboratorium, ya, kemudian kita melihat suatu zat-zat yang ada, baca dulu dengan seksama lembar keamanan atau dikenal dengan material safety data sheet. Jadi datanya dibaca dulu. Ini zatnya apa, digunakannya bagaimana dan sebagainya, itu harus dibaca dengan cermat. Selanjutnya jangan menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar, alkohol atau aseton yang berdekatan dengan api. Ya, jadi banyak sekali bahan-bahan yang mudah terbakar, jangan dekat. Kalau di sini ada api Bunsen, ya, didekatkan etanol, dikhawatirkan nanti akan tersambar panasnya. Dan ini sangat membahayakan sekali. Kemudian yang ketiga adalah ya, peganglah ya peranti gelas dengan menggunakan sarung tangan, sarung jepit. Jadi kalau gelasnya ya, terutama bila berganti gelas berisi bahan kimia yang panas dan berbahaya. Jadi jangan langsung, tangan kita harus menggunakan sarung tangan atau kita juga menggunakan penjepit. Kita akan tunjukkan beberapa alat yang ada di dalam suatu laboratorium. Alat-alat apa saja yang ada di dalam laboratorium, ya. Oke, kita lihat apa saja. Oh, di sini ada pipet gondok di sini. Ya, kenapa kita dikatakan dengan pipet gondok? Ya, karena bentuknya gondok, kayak gondok gitu. Kalau gondok itu melembung di bagian ini. Kemudian juga di sini ada gelas ukur. Ini gelas yang ada ukuran-ukurannya nih. Kemudian ada fold pipet, ya, beker gelas. Ini adalah buret. Ini Erlenmeyer. Ini pipet tetes. Ini tabung reaksi. Ini neraca atau timbangan. Ini pembakar spiritus, ya, kita katakan ini pembakar spiritus.
supaya karena bahannya di sini yang digunakan bahan spiritus. Kemudian ini penjepit tabung reaksi. Jadi kalau kita membakar tabung reaksi, ini harus menggunakan penjepit. Tapi ingat juga, tabung reaksi di sini juga ada dua, ada yang biasa, ada yang Pyrex. Jadi kalau yang dibakar harus digunakan tabung reaksi yang Pyrex. Ini adalah rak tabung reaksi. Kemudian ini adalah apa namanya? corong gelas. Di sini adalah kaca petrik. Ini adalah kaca asbes, tripod, dan lumpang. Nah ini perlu diketahui oleh kalian semua. Ini adalah yang dasar saja, hal semacam itu. Selanjutnya, kalau misalnya kita lihat secara umumnya, kalau kita dalam jumlah yang banyak, ya kita bisa lihat di sini juga ada, ya ini untuk pembakar, untuk melihat panas, ini pembakar Bunsen. Nah ini tadi yang kalau kita ngedot tidak boleh langsung kita sedot, tetapi kita gunakan ini apa, karet pengisap, ya karet pengisap, ya ini lambang-lambang kesatuan, ini krus, ya ini adalah namanya adalah alat kalorimeter untuk mengukur satu kalori dan sebagainya, ya kita bisa lihat lagi yang lainnya, ya kita bisa lihat lagi yang lainnya. Nah, ini secara umumnya, ya tadi sudah dijelaskan satu persatu. Ini adalah sebagai contoh supaya kalian semua bisa melihat. Selain itu, ya selain kita mengenal mengenai alat-alat yang sudah ada di laboratorium, ya kita harus tahu keselamatan, karena di dalam laboratorium itu harus diketahui keselamatan. Ya ada lambang-lambang khusus, ya lambang-lambang khusus atau simbol-simbol khusus dari keselamatan kerja. Ini ada, kita lihat ada 10 lambang kerja. Di sini eksplosif. Eksplosif itu mudah meledak. Ya, jadi ada bahan yang mudah meledak, hal semacam itu. Ya, misalnya saja natrium itu kalau dilemparkan air meledak dia itu. Kemudian oksidising, ya, oksidizing, ya, mudah teroksidasi. Ya, mudah menimbulkan karat. Ya, mudah menimbulkan karat. Kemudian ada lagi di sini ada extremely flame, amat sangat mudah terbakar. Kalau tadi meledak, kalau sekarang mudah terbakar. Tadi contoh misalnya adalah alkohol itu mudah terbakar. Kemudian korosif, mudah berkarat. Ya, korosif. Jadi kalau misalnya dia terkena logam, dia mudah korosif, mudah berkarat. Atau dangerous environmental. Ya, ini bahan bahaya bagi lingkungan. Jadi jangan buang sembarangan setelah melakukan, jangan dibuang sembarangan. Ini sangat berbahaya lagi untuk lingkungan. Jadi ya keselamatan untuk laboratorium harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah ya yang tadi baru kita bahas masalah 5, kita bahas lagi 5 lagi. Ada harmful, bahan berbahaya, maka ditandakan dengan silang. High flammable, sangat mudah terbakar. Toxic, beracun. Irritan, membuat iritasi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan zat, ada yang merasa panas atau gatal. Misalnya yang paling simpel aja, kalau kita yang sehari misalnya menggunakan NaOH itu bisa rasanya panas atau gatal. Ya, very toxic, sangat beracun. Jadi harus hati-hati di dalam laboratorium, ya, karena banyak barang-barang yang berbahaya di situ. Ya. Kemudian bagaimana penanganannya? Ya, kalau terjadi sesuatu di dalam laboratorium, bagaimana kita harus menanganinya? Ya, jadi kita harus tahu, ya, kita harus tahu petanya. Kalau misalnya saja terjadi apa-apa, kita harus keluar, harus kemana? Ya, ketahui ya dengan pas letak alat bantu ya di sini. Nah, kita harus keluar nih, semua keluar nih, daerah daruratnya seperti ini. Kemudian kita lihat, ya, kemudian alat bantu keamanannya. Misalnya di sini kita gunakan pemadam kebakaran, ditaruhnya di mana kalau terjadi pembakaran di mana. Kemudian juga kalau misalnya saja ya ini adalah shower, ya kalau misalnya saja mata kita ya agak sedikit terkipat, cepat-cepat pakai shower. Kalau tangan agak iritasi, maka kita gunakan sabun untuk mencuci tangan. Kemudian apalagi penanganannya di laboratorium, ya. Penanganan di laboratorium, zat yang tercipat ke mata harus segera dicuci dengan air yang mengalir dan keran selama kurang lebih menit. Jadi ambil air terus seperti itu.
supaya konsentrasi air yang terkena itu ya berkurang. Jadi cuci mata ya. Kemudian apalagi gitu kan, kalau zat yang masuk ke dalam mulut, kemakan ke silut, keluarkan dengan berkumur-kumur, keluarkan ya. Ya, ini mungkin nanti yang terakhir tentu saja harus pergi misalnya saja ke dokter kalau apabila berbahaya ya. Ini beberapa cara penanganan di laboratorium selanjutnya apa? Nah, bersihkan segala alat-alat gelas yang pecah dan bola ke tempat pembuangan. Jadi kadang-kadang ada anak yang mungkin sengaja atau tidak sengaja teledor sehingga alat-alat kimia itu jatuh, pecah, berserakan. Ini harus segera ditangani. Karena masalahnya kalau misal tidak ditangani, akibatnya nanti takut ada tertinjak. Jadi nanti luka. Ya. Demikian juga kalau misalnya saja kalau ada kejadian-kejadian, laporkan kepada pengawas laboratorium dengan segera mengenai semua kecelakaan. Diceritakan celakaannya apa, kemudian nanti kita akan mengatasinya. Begitulah ya, kita materinya tentang laboratorium, pengamanannya, alat-alatnya, dan apa harus kita lakukan apabila terjadi. Sekian dari Pak Dedi, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.